pembuatan berita palsu, hoax pun sudah bisa dibuat dengan sangat baik, dengan sangat sempurna oleh AI juga. Jadi artinya ternyata AI memproduksi yang bagus, menarik dan menakjubkan, tapi pada saat yang sama mengeluarkan itu juga. Apakah salahnya AI? Atau ada apa di balik itu? Selama ini komunikasi diartikan sebagai antar manusia, ya kan, bahwa manusia mengekspresikan, menyampaikan pikirannya ke pihak lawan bicara untuk menyampaikan suatu ide, suatu maksud lah. Tapi kalau AI yang sudah membuat itu semua, padahal AI-nya bukan yang langsung berhadapan dengan Anda, dia hanya asisten saya suruh buat gini gitu. Mungkin saya memberikan promptnya, dia akan membuat. Tetapi apakah dalam bentuk teks ChatGPT atau gambar Midjourney atau dalam bentuk bahkan lagu, bahkan dalam bentuk yang lain gitu, apakah itu bisa menjadi staf komunikasi publik kita? Ya, selamat malam. Langsung malam, enggak pakai sore-sore. Ini bukan kecelakaan, tapi memang saya sudah dibekali ini sejak umur 2 tahun karena kena polio. Jadi bukan baru kemarin. Seumur hidup saya terbiasa begini ya. Minta maaf untuk jalannya mungkin memang harus dibantu. Oke, minta izin untuk meneruskan. Tadi diskusinya sudah sangat menarik dan saya juga nggak sabar, maksudnya dengan topik-topik diskusi yang hari ini saya juga akan banyak belajar karena seperti Bu Sherly juga rasanya menjadi alien di sini di antara para ahli komunikasi. Saya sendiri dari bidang teknik gitu dan terpaksa harus mengikuti karena dari tadi sudah dimulai puisi, saya juga jadi harus mencoba dengan sesuatu ya. Nggak tahu nih pas apa enggak gitu. Agak deg-degan nih. Ya, jadi mulai ya. Jalan-jalan ke kota lama. Ngopi santai sambil tertawa. Kalau sekarang robot bisa bicara, kita yang waras jangan cuma terpesona. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat, ya jujur, itu pun contekan dari ChatGPT ya. Saya nggak secanggih para ahli puisi di sini. Jadi AI itu bisa bikin kayak gitu. AI bisa bikin caption, AI bisa bikin quote yang canggih lah, ya kan. Yang sejauh ini malahan kita akhirnya selama ini terkagum-kagum pada ucapan manusia. Sekarang saya juga terkagum-kagum pada ucapannya AI gitu. Nah, tetapi bolehlah kita masih berlega hati karena meskipun dia tulisan-tulisan AI yang kayak gitu canggihnya, kita masih boleh bertanya, emang dia tahu apa yang dia ucapkan itu gitu. Jadi ini kayak kita lihat kalau kita Beo atau Parrot atau Kak Tua sih yang menirukan itu, kalau dia bisa bilang selamat pagi pinter gitu kan. Tapi sebetulnya dia ketika ngomong selamat pagi beneran tahu itu selamat pagi atau enggak. Siapa tahu tengah malam dia ngomongin selamat pagi juga. Artinya dia tidak tahu selamat pagi itu diucapkan selamat pagi atau selamat datang dan seterusnya. Nah itu mungkin sebagai pembukanya. Nah ini ya kan AI-nya juga membantu saya banyak karena saya juga sangat minim di urusan art and graphical. Nah topik kita malam hari ini bicara tentang menjaga akurasi dan transparansi di tengah komunikasi yang diotomasi, artificial intelligence. Ini memang mungkin saya diundang sini suruh bertanggung jawab gitu. Ya, karena ini buatan kami lah para teknolog, ya, orang yang membuat AI. Sekarang dia di sini, saya mau disidang, semoga hari ini lulus. Gitu. Jadi karena AI itu berkembang pesat sampai bisa kayak gini, mungkin nanti akan ditanya ya dari mana, bagaimana, dan kalau nggak akurat terus harus bagaimana tanggung jawabnya kan gitu. Jadi mari kita lihat beberapa oke, slide saya hanya pendek sih. Mari kita mulai dari yang pertama dulu. Jadi hari-hari ini kita melihat tentu saja komunikasi kita banyak ya, ada yang lisan, ada yang tertulis, ada yang media visual dan sebagainya. Kita selama ini melihat atau artefak ya, karya-karya manusia itu sebagai cara kita mengekspresikan. Nah kita melihat bahwa selama ini kalau toh dalam komunikasi sehari-hari, seringkali kalau kita berbagi informasi, orang bisa dengan skeptis bilang, nggak percaya,
berikan saya buktinya gitu kan. Sampai dengan beberapa waktu lalu kan gitu, kasih saya buktinya, mana fotonya gitu. Itu terjadi sampai dengan mungkin hari kemarin ya, atau beberapa bulan lalu maksudnya. Ketika artefak itu pun ternyata bisa dibuat kan. Yang dulu kalau ada bukti itu, bukti kalimat, bukti gambar, maka sesuatu itu bisa dipercaya. Jadi kita bicara percaya itu dengan melihat, dengan merujuk sesuatu yang harus selama ini kita anggap sebagai golden standardnya, sesuatu yang terwujud ya dalam bentuk tulisan, gambar, apalagi video. Gitu. Itu yang kita selama ini pegang. Nah ternyata bahwa hal semacam itu hari-hari ini akan bisa juga dibuat oleh AI. Tidak lagi AI akan datang, tapi sudah berada di antara kita. Nah jadi misalkan yang pertanyaan kita adalah bukan hanya kata-kata saya ini, tetapi mungkin sebentar lagi di media massa, di televisi, di benda-benda produk yang kita beli, muncul kalimat-kalimat yang bagus, asik, enak dibaca ya kan. Perusahaan-perusahaan buat tagline dan sebagainya. Selama ini kan kita mungkin melihatnya sebagai wah kreatif banget ya timnya ya, tim kreatifnya atau konsultannya ya kan. Kalau kita lihat kan perusahaan-perusahaan besar gitu untuk buat logo aja sekian miliar gitu. Selama ini saya juga terkagum-kagum. Saya dapetin segitu entah kerja seumur hidup mungkin ya. Buat yang konsultan ngerancang satu logo aja udah jadi kan gitu. Itu kan karya yang memang butuh kecerdasan, pengalaman dan inspirasi luar biasa untuk membuatnya. Nah, tapi hari-hari ini mungkin diancam oleh AI. AI itu membuat sesuatu yang itu. Nah, yang kemudian akhirnya menjadi pertanyaan buat kita ini originalitas yang keasliannya. Ketika muncul itu sekarang orang mungkin tidak hanya menikmati keindahan kalimatnya atau itu, tapi bertanya ini benar dibuat manusia atau dibantu AI gitu. Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan menarik dalam hari-hari ini lah, khususnya karena hari-hari ini kita belum lihat produk AI yang generatif itu diberi watermark, diberi tanda bahwa ini adalah produk AI. Meskipun kami di komunitas mencoba mendorong arah sana kan, paling tidak kayak uang palsu monopoli itu ditandai ini uang palsu gitu, supaya orang tahu nggak dipakai beneran. Nah, ini juga produk-produk AI harusnya ditandai semacam itu. Nah, kalau AI sekarang ini dengan kemajuan yang luar biasa tidak hanya menjadi alat bantu yang selama ini mungkin membantu dalam pemrograman, membantu dalam melayani, bisa membuat seolah-olah menyapa orang ya, karena diprogram akhirnya begitu halus dan seterusnya. Hari-hari ini AI menjadi penyusun pesan. Teks-teks yang kita baca, entah mungkin di sini, entah yang saya ucapkan, entah yang Anda baca di buku, entah Anda baca di televisi, entah Anda yang dengarkan, dibacakan, itu semua akan semakin banyak diproduksi oleh AI. Nah dari pemerintah mungkin tadi juga kita sedikit diskusi ya, mungkin siaran pers, mungkin pidato pejabat, itu semua juga begitu indahnya karena dibuat dengan AI. Nah, yang lebih mengerikan dan hari-hari ini yang buat kami sangat menyedihkan adalah ya tidak hanya untuk hari-hari baik ya. Tadi bicara di sini konteks hari ini bicara baik, tapi pembuatan berita palsu, hoax pun sudah bisa dibuat dengan sangat baik, dengan sangat sempurna oleh AI juga. Jadi artinya ternyata AI memproduksi yang bagus, menarik dan menakjubkan, tapi pada saat yang sama mengeluarkan itu juga. Apakah salahnya AI? Atau ada apa di balik itu? Itu yang hari ini mungkin kita perlu kupas. Akhirnya kita akan berpikir dan bertanya siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi kita harus merenungkan mungkin hari ini semoga bisa menjadi pemicu ya. Belum tentu kita pulang selesai dengan jawaban atas pertanyaan itu. Tapi hari-hari ini kita menjadi semakin kritis. Kalau kita melihat produk AI akhirnya ada apa di belakangnya? Siapa yang membuat dan maksudnya apa gitu. Nah, mungkin boleh lanjut. Jadi pertaruhan kepercayaan ya tadi yang saya maksudkan tuh. Ketika ada sesuatu kita jadi nggak percaya lagi. Kalau dulu kan apa yang tertulis ya ini dipersiapkan dengan baik gitu. Nah, hari-hari ini kita jadi berbicara tentang praktek komunikasi yang sudah berubah. Selama ini komunikasi diartikan sebagai antar manusia ya kan, bahwa manusia mengekspresikan, menyampaikan pikirannya ke pihak lawan bicara untuk menyampaikan suatu ide, suatu maksud lah. Tapi kalau AI yang sudah membuat itu semua, padahal AI-nya bukan yang langsung berhadapan dengan Anda, dia hanya asisten saya suruh buat gini gitu. Mungkin saya memberikan promptnya, dia akan membuat. Tetapi apakah dalam bentuk teks ChatGPT atau gambar Midjourney atau
dalam bentuk bahkan lagu, bahkan dalam bentuk yang lain gitu. Apakah itu bisa menjadi staf komunikasi publik kita? Apakah kita memang mau suatu saat maaf di Perhumas nanti ada membernya AI. AI menjadi membernya Perhumas karena dia menjadi staf komunikasinya Lukas. Saya nggak ngerti, saya staf saya aja deh yang masuk jadi member karena dia yang lebih tahu untuk urusan itu. Jadi ada beberapa hal. Next, ya jadi ini ada 3 hal yang menurut saya perlu kita renungkan. Yang pertama ada 3 tren. Yang pertama bahwa hari-hari ini kita melihat konten yang otomatis dibuat dengan sangat mudah, sangat cepat. Tapi kita semua tahu lah hari-hari ini cukup AI-nya masih kadang agak bodoh, masih bisa berhalusinasi sehingga dengan cepat kita juga bisa melihat bahwa automatic content itu tidak selalu benar. Ya, tidak selalu verified. Bahwa awal ChatGPT 3.5 di launch tahun 2022 itu dia dengan tegas disclaim kan bahwa pengetahuan saya hanya sampai 2022. Apa yang terjadi hari ini saja dia nggak bisa ngomong. Apalagi yang lain di sekitar itu. Tapi dengan digabungkannya LLM dan RAG, Retrieval Augmented Generation itu, maka sekarang lebih pintar lah. Paling tidak dia juga bisa ngecek kan yang di kabar-kabar berita di sekitarnya sehingga memberikan informasi. Meskipun itu pun tidak dijamin benar. Jadi kalau saya merenungkan tadi mungkin dalam beberapa pengantar depan kita bisa merenungkan era di mana sumber informasi berita kita, kalau saya nggak tahu, dulu itu saya nanyanya orang tua atau guru. Kita mengalami teman-teman di gen milenial dan gen Z itu sekarang apapun tanya Google. Padahal nggak ada jaminan juga bahwa jawaban Google benar gitu. Tapi pergeseran itu sebenarnya cukup memprihatinkan. Kan? Bahkan ada yang sangat percaya pada Google sampai nanya kapan saya mati aja nanya Google. Akhirnya AI jadi Tuhan. Ada yang betul-betul menuhankan AI karena daripada saya nanya orang tua, guru kadang bilang nggak tahu, mending nanya AI, Google, ditanya apa aja selalu jawab gitu. Itu pergeserannya. Jadi bahwa konten-konten yang dibuat AI semakin cepat. Mungkin kita kalau dulu ntar ya, kalau guru atau orang tua mungkin juga ntar ya saya cari bacaan dulu, saya nanya dulu. Sekarang Google maupun Gen AI langsung jawab aja gitu. Entah benar entah salah gitu. Yang kedua, problem di komunikasi adalah tentang otentisitas, yang keasilan. Jadi maka si Gen AI ini bicara simulated, bahwa seolah-olah dia asli. Padahal konten itu bisa terdengar bahasanya manusiawi, tetapi mungkin generated. Kemudian yang ketiga, ya, yang penting adalah juga pergeseran fokus. Kita semua orang dulu memperhatikan kontennya, sekarang melihat pada proses pembuatannya. Jadi bukan langsung percaya mentah-mentah, tapi selalu bertanya, ini beneran dibuat manusia atau dibuat AI? Hari-hari ini sekarang kita sibuk gitu, menganalisis. Ini beneran nggak? Kalau dulu mungkin ini berita benar atau berita bohong, bahasanya gitu. Kalau sekarang ini berita manusia atau dibuat AI ya gitu. Oke, next. Di slide berikutnya, nah kita mulai masuk ke intinya. Inti diskusi kita adalah tentang krisis etika. Bahwa hal-hal yang kita alami hari-hari ini, pertanyaannya ketika mesin salah bicara. Kalau manusia salah bicara, saya langsung minta maaf. Dan Anda tahu saya mungkin selip lidah atau yang keliru tertentu dan saya minta maaf gitu. Tapi kalau mesin keliru bicara, mungkin dia sendiri mesinnya nggak tahu bahwa dia keliru. Tapi ketika orang komplain, terus siapa yang harus bertanggung jawab? Sementara pembuat prompt ya bilang saya hanya memberikan kata kunci, saya nggak bertanggung jawab atas seluruh kalimat itu. Kalimat itu yang buat si AI, gitu. Jadi tanggung jawabnya AI. Atau dalam bentuk produk lah, minta maaf ini menyebut suatu produk, misalkan pernah ada satu produk yang dinyatakan dari Copilot memberi analisis, dikasih materi keuangan gitu, terus dia menganalisis dan keliru. Kalau udah keliru gitu, gimana dong gitu. Tapi kenyataannya orang despite all of that tetap pada percaya. Hari-hari ini tetap aja orang semakin ramai menggunakan AI. Apalagi buat mahasiswa yang ngerjain tugas gitu ya. Minta maaf ya. Itu menjadi tantangan buat kami di kampus. Apalagi sekarang di dunia itu penggunaan deepfake dan manipulasi suara. Banyak penjahat, banyak yang dengan niat sengaja menggunakan media ini untuk memanipulasi seolah-olah nyata, dan itu banyak sekali korbannya.
Semakin banyak korbannya, kita paling tidak dengan pertemuan hari ini dan media paling tidak mengedukasi masyarakat bahwa supaya meskipun suaranya udah benar, meskipun ini kalau dalam bahasa security itu trust but verify. Meskipun Anda percaya tapi cek dulu. Istilahnya kalau ketemu orang tiba-tiba WA terus teman lama apa kabar dan sebagainya, terus ujung-ujungnya ibu saya lagi di rumah sakit, nah gitu. Nah, Anda harus segera melihat ini terus verify kan. Kapan kita terakhir ketemu, waktu itu ngomongin tentang, pada waktu kita di puncak dulu kita ngobrolin apa ya, verify kan. Dulu teman kita yang sebangku itu yang pakai kuncir itu siapa namanya, verify kan. Yang ngerti kan kalau kita manusia, kalau AI-nya bingung kan, itu dulu kapan ya. Jadi itu contoh bahwa manusia punya sesuatu untuk verify akurasi. Nah jadi di sini next. Maka ada beberapa poin yang mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut tentang etika komunikasi. Kita bicara tentang transparansi. Apakah yang disampaikan dalam komunikasi itu transparan, ada tanggung jawabnya. Kalau transparan itu kan tanggung jawab kan. Saya tidak hanya melempar terus kata orang gitu, tapi kata saya, karena saya akan bertanggung jawab atas itu. Kalau kata orang itu juga nggak bisa jadi berita, nggak bisa jadi barang bukti, apalagi di hukum gitu ya. Berikutnya, kalau dalam AI ya, kalau siapa yang bertanggung jawab, ya kita akhirnya tahu bahwa di teknologi ini yang bertanggung jawab adalah manusia di belakangnya, man behind the gun. Yang kedua, bagaimana kalau publik? Ya, publik itu tahu nggak yang mana asli, mana yang AI? Nah karena itu tadi yang saya bilang, paling tidak kalau sekarang harusnya dikasih watermark, dikasih tanda bahwa ini konten ini di-generate dengan AI. Paling tidak itu kode etiknya lah, meskipun belum diwajibkan oleh regulasi, tapi paling nggak kalau kita menyebutkan itu. Dalam tugas mahasiswa kita juga minta, kalau memang Anda pakai, ada AI statement of use, ya, penggunaan ini, bahwa tugas ini menggunakan AI. Gitu. Dan yang ketiga, kalau toh kita sudah pakai AI, apakah algoritma itu bisa dipercaya untuk menjaga kebenaran? Dan kita tahu jawabannya, itu belum tentu. Jadi hal-hal seperti ini yang menjadi pengunci kita. Next, mungkin terus apa yang perlu kita lihat, ini menjadi ancaman nyata hari-hari ini. Terima kasih hari ini kita angkat isu ini sangat relevan dan semoga juga menjadi diskusi yang menarik karena deepfake dan AI ini sudah mulai mewabah dan banyak korbannya. Next. Jadi etika komunikasi secara ringkas mungkin kita tidak bisa menghentikan AI. Tadi saya sedikit juga diskusi di belakang. Saya pernah ada diskusi langsung dengan salah satu tokoh sosiolog UI Bu Mutia Gani gitu. Dalam diskusi pernah ditembak langsung, tolong ya AI-nya berhenti dulu, kita siapkan regulasinya supaya tidak banyak korban. Tapi saya bilang teknologi saya nggak bisa berhenti bermimpi kan. Hari ini terus berkembang membuat sesuatu. Yang bisa kita lakukan adalah bareng-bareng di speed up, kita bersama-sama menyikapinya. Jadi untuk itu sarannya pertama mari kita siapkan guidelines untuk penggunaan ini. Yang kedua adakan disclosure tentang menyatakan bahwa ada AI di dalamnya dalam penggunaan ini. Seperti kita lihat ChatGPT bawahnya selalu disclaimer kan bahwa informasi yang dikeluarkan ini belum tentu akurat atau AI bisa juga salah. Dan yang ketiga untuk kita manusia tentu aja latih tim kita untuk menggunakan tools, tetapi juga tahu menggunakannya dengan bertanggung jawab. Tahu kapan pakai, kapan tidak. Kalau pakai pun digunakan dengan bertanggung jawab karena sebelum di launch itu kan diperiksa manusia. Dah di launch, diluncurkan, maka tanggung jawabnya ada di manusia. Jangan lagi nyalahkan, itu kan buatannya itu, jadi bukan salah saya, tapi salahnya mesin, nggak bisa gitu. Oke, last one. Jadi sebagai penutup kita masuki era AI. Memang mesin bisa menyusun kata, ini hari-hari ini dan Gen AI, tapi kita harus memperhatikan tetap manusia yang bisa memberi makna dan mens rea, ada niatnya kan, motif itu ada di manusia. Jadi kita boleh menggunakan alat bantu mesin untuk berbicara, mungkin dalam beberapa hal tidak semua orang fasih untuk berkomunikasi, tapi kita tidak boleh menyerahkan kebenaran kepada mesin, karena kalau komunikasi kita ilustrasikan sebagai jembatan, maka etika adalah fondasinya. Jadi kalau nggak ada fondasinya, ya jembatannya akan runtuh. Mungkin itu sebagai paparan saya. Saya izin untuk nutup tadi, karena dibuka dengan poin pantun, penutupnya harus pantun juga ya, katanya. Jadi naik sepeda ke pasar bunga. Cakep. Pulang bawa kenangan manis dan cerita. Cakep. Mesin boleh bantu kita berkarya.
tetapi etika tetap kerja, rasa dan logika. Begitu. Mantap. Terima kasih ya. Terima kasih ChatGPT. Harus jujur dong.